mendatangi meja Lavin dan langsung menebaskan samurainya ke kepala Lavin secara horizontal. Lavin meninggal di tempat. Tapi mereka kira ini adalah prank Halloween. Jadi mereka malah ketawa. 22 Oktober 2015, kegiatan belajar mengajar di sekolah Kronen yang ada di Swedia dimulai pukul 9 pagi. Guru, staf, dan siswa sibuk dengan kegiatan masing-masing. Di kantin ada Lavin Eskandar yang berusia 20 tahun dan bekerja sebagai asisten guru. Harusnya hari itu Lavin libur kerja, tapi salah satu asisten lain yang harusnya bekerja pada hari itu sakit. Jadi digantikan oleh Lavin. Nah, di kantin Lavin lagi ngajarin salah satu muridnya yang bernama David Isa yang berusia 14 tahun. Di lantai 1, para siswa sudah mulai masuk kelas dan duduk rapi. Salah satunya murid bernama Wahed Kosa yang berusia 15 tahun. Di kelas lain ada Pak Guru Nazir Amso yang berusia 42 tahun dan sedang semangat mengajar. Sedangkan di perumahan sekitar ada Ahmed Hasan yang berusia 15 tahun dan baru bangun tidur lari-lari ke sekolah karena takut telat. Di saat para guru dan murid sekolah Kronan melakukan aktivitas mereka masing-masing, seorang pria bernama Anton Lundin yang berusia 21 tahun duduk di depan cermin di kamar apartemennya. Anton mengoleskan cat putih ke seluruh wajahnya, menambahkan eyeliner hitam, dan menaburkan glitter ke rambutnya. Anton memakai seragam Perang Dunia Kedua yang baru dia beli online. Terus dia pasang helm Nazi yang sudah diwarnai hitam. Dia pakai masker hitam, jas hitam, sepatu bot hitam. Terus di tangan kanannya ada pedang Viking. Di tangan kirinya ada belati ala Jepang. Anton tersenyum. Dia siap. Penyerangan di sekolah adalah salah satu insiden yang cukup marak terjadi di Eropa dan Amerika Serikat. Pada tahun 1961, 7 siswa di sekolah Kunglav ditembak dan 1 meninggal dunia. Pada 1979, seorang guru di Gothenburg ditusuk oleh remaja berusia 15 tahun yang mabuk. Di tahun 2001, murid berusia 16 tahun ditemukan meninggal di dalam toilet gym karena ditembak. Di tahun yang sama, seorang perempuan berusia 18 tahun dan pria berusia 19 tahun terluka parah akibat ditusuk di sekolah. Tahun 2004, 3 anak yang merencanakan penyerangan sekolah ditangkap oleh polisi sebelum sempat melaksanakan aksi mereka. Tahun 2007, dosen di Örebro University ditusuk hingga meninggal. Tapi penyerangan di Trollhättan yang dilakukan oleh Anton Lundin Pettersson adalah penyerangan sekolah paling mematikan di Swedia. Welcome to Ruang Gelap. Sebelum lanjut ke cerita, karena kasus ini berasal dari Eropa dan kebanyakan nama-namanya berbahasa Swedia, gue mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan. Karena kebanyakan research yang gue dapat juga berbentuk tulisan, jadi gue nggak terlalu tahu pronunciation yang benar itu kayak gimana. Oke, kita lanjut. Anton Lundin lahir pada tanggal 22 Juni 1994, merupakan anak terakhir dari 4 bersaudara. Ibunya seorang suster, ayahnya seorang pekerja di angkatan laut. Dari kecil, Anton sudah menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa. Anton telat ngomong, jalannya agak pincang, pendiam tapi pemarah kalau keinginannya tidak diikuti. Waktu berusia 4 tahun, Anton gak mau natap mata orang. Anton bahkan rela pakai kacamata di luar dan di dalam rumah supaya dia gak harus tatap-tatapan dengan orang lain. Anton sempat main layaknya anak-anak lain, tapi beranjak umur 8 tahun, Anton mulai mengurung diri. Satu-satu temannya Anton bisa dibilang ya kakaknya. Anton paling dekat dengan kakak laki-laki paling tua. Dan hal yang menarik minat Anton cuman senjata dan kendaraan yang super cepat. Anton juga menderita skoliosis yang cukup parah, yang membuat Anton malu ikut kelas olahraga karena harus ganti baju di depan teman-temannya. Anton dikenal hampir nggak pernah ngomong. Dalam setahun mungkin kalimat yang keluar dari mulut Anton bisa dihitung pakai jari. Terus kalau misalnya mau nyuruh Anton melakukan sesuatu, harus dijelaskan dengan sangat terperinci. Kalau nggak detail, Antonnya nggak ngerti. Waktu SD, Anton pernah punya teman.
Mereka sempat main moped bareng, moped tuh motor sepeda, main game komputer, jajan bareng, dan lumayan deket lah. Cuman pas setelah lulus, udah jarang ketemu. Teman-teman SD-nya sempet sih nelpon Anton lagi ngajak main, tapi Anton selalu bohong. Dia bilang dia sibuk, padahal kerjaannya di rumah cuman main game. Ibunya pun bingung, kenapa anaknya bohong terus dan gak mau main keluar. Anton keras kepala, dia gak mau dengerin omongan orang. Tapi kalau dia sudah ngefans dengan satu hal, dia bakal ngelakuin apapun untuk hal itu. Bercandaan Anton juga rasis. Sikap Anton yang sudah aneh ini tambah parah semenjak dia lulus SMA di tahun 2013. Ibu bapaknya pindah rumah, kakak-kakaknya juga pindah rumah karena sudah punya kerjaan sendiri. Jadi Anton tinggal sendirian. Anton mulai daftar kerja, tapi setelah 2 tahun ngirim lamaran ke sana ke sini, lebih dari 80 perusahaan sudah dia approach, tetap gak ada panggilan. Satu pun gak ada yang ngerespon. Padahal kakak-kakak Anton yang lain setiap kali lulus sekolah selalu langsung dapat kerjaan dengan mudah. Lambat laun Anton depresi, kerjaannya di rumah tidur terus. Di telepon jarang ngangkat, di SMS jarang bales. Sampai keluarganya khawatir karena Anton kan tinggal sendirian ya. Dan dalam masa depresinya ini, Anton beneran gak punya siapa-siapa. Gak ada temen, gak ada pacar, keluarga jauh. Entah sejak kapan, Anton mulai menyalahkan imigran sebagai penyebab kenapa hidupnya tidak berhasil. Gara-gara imigran aku gak dapat kerja. Gara-gara imigran jasa-jasa pahlawan Swedia sia-sia. Bangsanya sendiri dijajah imigran. Semua gara-gara imigran. Itulah kenapa pada tanggal 22 Oktober 2015, Anton berdiri di depan cermin, memakai baju Perang Dunia II dan memakai helm Nazi. Anton berencana untuk memburu semua imigran yang ada di sekolah Kronan. Sekolah yang 90% muridnya adalah imigran. Kebanyakan dari Turki, Somalia, Libanon, dan Syria. Sekitar jam 9:10 pagi, Anton mengemudikan mobil yang ditinggalkan oleh ayahnya dan mengemudi ke arah rumah kakak laki-lakinya yang paling tua. Waktu itu kakaknya di kantor, jadi rumahnya kosong. Anton masuk ke dalam rumah ini, meninggalkan beberapa uang peninggalan terakhirnya sebagai wasiat. Lalu Anton mengemudikan mobil lagi menuju sekolah Kronan. Sekitar jam 10:06 pagi, Anton masuk melalui pintu yang ada di belakang kantin. Dari jendela, Anton melihat wajah Lavin Eskandar. Wajah khas Timur Tengah dan kulit gelap yang langsung menjadi target Anton. Dengan enteng, Anton masuk ke dalam kantin, mendatangi meja Lavin dan langsung menebaskan samurainya ke kepala Lavin secara horizontal. Lavin meninggal di tempat. David Isa, murid yang lagi belajar di sebelah Lavin, langsung teriak dan untungnya sempat lari. Kejadian ini disaksikan oleh asisten kepala sekolah dan beberapa konselor dari lantai atas. Tapi mereka kira ini adalah prank Halloween. Jadi mereka malah ketawa. Cuman orang-orang di kantin ngerasa ini bukan bercandaan. Seorang ibu-ibu kantin langsung mengendap-endap, merangkak di lantai, dan lari untuk mencet bel darurat sekolah. Dia juga langsung nelpon polisi. 2 wanita petugas kebersihan di kantin langsung lari dan sembunyi ke dalam lemari tempat mereka menyimpan alat-alat pembersih. Berita tentang penyerangan ini mulai tersebar. Kepala sekolah langsung lari keliling sekolah, mengorbankan nyawanya untuk teriak ke seluruh penjuru tempat. Semuanya sembunyi, kunci ruangan kalian, ada penyerang yang masuk sekolah. Petugas dan guru-guru lain juga banyak yang mengorbankan nyawa mereka untuk lari, menyelamatkan anak-anak, sembunyi, kunci pintu. Anak-anak yang berumur 6 tahun disuruh masuk ke dalam kelas, sembunyi di bawah kolong meja, dan tutupi tubuh mereka dengan jas sekolah. Kelas langsung dikunci, sedangkan Anton berjalan dengan gagah layaknya tentara sambil nyetel musik Dragula kenceng-kenceng dari HP-nya. Dia susuri satu persatu lorong kelas, mencari siapapun yang berkulit gelap dan berwajah timur. Di salah satu lorong, Anton bertemu Ahmed Hasan yang berdiri di depan kelas. Hasan sama sekali nggak tahu apa yang terjadi, dan dengan enteng, Anton langsung menghunuskan pedangnya ke dalam tubuh Hasan. Hasan jatuh, Anton lanjut jalan. Hasan berusaha merangkak, turun tangga, dan sampai di depan ruangan guru, dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Ada beberapa guru yang sudah siap loncat dari jendela, saking takutnya bakal diserang. Di belakang sekolah, beberapa murid masih belum tahu apa yang terjadi.
Waktu mereka ngeliat Anton, mereka malah ketawa terus nanya, boleh foto nggak? Anton ngangguk, jadi mereka sempat foto. Ini fotonya. Anton lagi ngerangkul satu siswa dan di satu tangannya ada pedang yang masih berlumuran darah Lavin dan Hasan. Dua murid ini kira Anton cuman lagi peragaan busana Halloween, makanya mereka ketawa-ketawa dan berani. Untungnya dua anak ini bukan imigran, jadi nggak dilukai. Anton lalu jalan lagi ke lantai atas. Rupanya masih banyak yang nggak tahu kalau sekolah mereka lagi diserang. Anton ngintip dari salah satu jendela dan melihat guru bernama Nazir Amso yang lagi ngajar. Anton ketuk pintu kelasnya. Nazir bingung, jadi dia buka pintunya. Dia keluar kelas dan dia tanya, "Kamu siapa? Di sekolah ini nggak boleh pakai topeng." Bukannya dijawab, Nazir langsung ditusuk. Nazir masih sempat lari dan mencari pertolongan, tapi sayangnya meninggal di pekarangan sekolah. Sedangkan Anton lanjut ke kelas lain. Dia sampai di salah satu kelas dan disambut oleh Wahed Kosa. Wahed nanya, "Kamu siapa?" Terus perutnya langsung ditusuk. Wahed untungnya langsung nutup pintu dan dia kunci, menyelamatkan teman-temannya di dalam. Tapi teman-temannya kira ini adalah acting. Mereka malah ketawa-ketawa dan bilang, "Wow, perang wow." Gak ada yang ngebantuin Wahed meskipun perutnya udah berdarah. Pokoknya nggak satu pun dari mereka percaya Wahed beneran ketusuk. 10 menit semenjak Anton menusuk Lavin, polisi langsung datang. Anton dikepung dan dipaksa menyerang. Tapi karena tindakan berbahaya Anton, polisi terpaksa melumpuhkannya dengan 2 tembakan. Anton jatuh, polisi nanya, "Nama kamu siapa?" Dia jawab, "Anton Lundin Patterson." Lavin Eskandar, Ahmed Hasan, dan Nazir Amso dinyatakan meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan Wahed Kosa terluka parah tapi berhasil hidup. Dan Anton Lundin dinyatakan meninggal dunia beberapa jam setelah dilarikan ke rumah sakit. Menurut investigasi polisi, rasa kekecewaan Anton terhadap kegagalan hidupnya, kekecewaan, kebencian, ketakutan, dan amarahnya terhadap diri sendiri malah membuatnya menyalahkan imigran yang katanya menjadi penyebab kenapa hidupnya tidak berhasil. Polisi berhasil membuktikan bahwa Anton melakukan aksinya sendirian tanpa komplotan. Dan Anton terbukti sudah memiliki beberapa indikasi ingin mengakhiri hidupnya sebelum melakukan penyerangan di sekolah Kronan. Sekolah Kronan sendiri sempat tutup selama 1 bulan, tapi dibuka kembali dan sistem pengamanannya sudah sangat ketat. Sejak kejadian ini, setiap perayaan Halloween, semua orang tidak boleh membawa senjata. Karena takutnya kejadian yang sama terjadi. Ada yang bawa senjata, dikira mainan. Jadi sekarang, kalau ada yang bawa senjata, semua orang langsung lari. Karena nggak ada yang tahu, itu mainan atau beneran. Oh ya, ada satu detail yang gue lupa omongin tadi. Anton dari kecil sering tidur di bawah samurai. Jadi di atas kasurnya dia pasang samurai dan tiap hari dia tidur di bawah samurai itu. Jadi Anton juga punya obsesi terhadap samurai. Semenjak kejadian ini, salah satu ayah murid yang berasal dari Afghanistan memutuskan untuk pindah ke kota lain karena takut mengalami hal yang sama. Luka keluarga dan murid yang mengalami kejadian ini sampai sekarang masih berbekas. Dan sayangnya, meskipun sudah ada banyak penyerangan di sekolah, terbukti sistem pengamanan di sekolah khususnya di Amerika sendiri nggak begitu kuat. Kemarin sempat kan ada demo-demo soal senjata karena takut penyerangan seperti ini terjadi lagi. Cuman so far belum ada undang-undang yang dikeluarkan untuk mencegah kejadian penyerangan sekolah lagi. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Kalau kalian suka dengan video-video Ruang Gelap, jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, dan thank you so much atas semua dukungan yang telah kalian berikan. Lebih dan kurang gue mohon maaf, and I'll see you guys very soon in the next video. Kalau nggak salah kasus ini beberapa kali di request, ini requestannya. Sorry banget kita kemarin nggak bisa cepet karena ada banyak kasus yang kita duluin, tapi tenang aja. Kita pasti berusaha untuk memantau kolom komentar dan mendengarkan request-request dari kalian semua. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di sini dan TikTok gue di sini. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.